Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Amiruddin. Saya berasal dari SD Negeri 01 Kempo, Kabupaten Dumpung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 sebagai tugas calon guru penggerak angkatan ke-9. Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9 dimanapun Anda berada, ada 3 pertanyaan pemantik sebagai dasar dalam menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Pendidikan juga merupakan penuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang diberikan hendaknya menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9 yang saya hormati, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Pertama, saya percaya bahwa murid datang ke sekolah seperti kertas kosong yang belum memiliki pengetahuan apa-apa dalam dirinya. Saya pun percaya bahwa pembelajaran di kelas memerlukan peran guru yang sangat dominan, mulai dari membuat tujuan pembelajaran, menjelaskan materi dan latihan soal, hingga menarik kesimpulan pembelajaran hari itu. Saya berpikir bahwasanya siswa harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi, duduk dengan tenang, tanpa ada aktivitas lainnya. Pembelajaran terfokus pada selesainya materi dan pencapaian kriteria ketuntasan minimal. Dalam hal ini, saya mengutamakan aspek kognitif anak. Selama pembelajaran berlangsung, saya menggunakan buku dan bahan ajar seadanya dan melarang siswa-siswa saya menggunakan gadget. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, beberapa hal yang perlu saya ubah dari pemikiran atau perilaku saya terkait dengan pembelajaran di kelas. Pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak bukanlah tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan guru. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Yang kedua, guru berperan menuntun, yaitu guru yang berjalan bersama anak dalam membantu anak untuk menemukan dan mengenali bakat dan minat yang ada pada dirinya. Guru adalah pamong untuk membantu dan menjadi fasilitator bagi siswa agar mampu menebalkan garis samar-samar kodrat anak, sehingga anak dapat menemukan kemampuan dasar yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Yang ketiga, seorang guru harus menghamba pada anak, dalam artian
menjadikan anak sebagai pusat belajar, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Semua yang kita lakukan adalah selalu berorientasi pada anak atau student center. Guru menjadi penuntun atau fasilitator memenuhi kebutuhan kodrat anak. Berikutnya, pencapaian dalam pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pengetahuan atau kognitif saja, tapi yang lebih penting yaitu pada pembentukan karakter yang sesungguhnya, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Anak-anak pada kodratnya adalah bermain. Sambil bermain, mereka belajar, menajamkan indera mereka untuk melakukan olah hati atau etika, olah pikir atau literasi, olah karsa atau estetika, dan olahraga atau kinestetik. Beberapa hal yang akan saya implementasikan di kelas agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menjadi pamong bagi anak didik dalam menuntun mereka dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi pada saat proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan kebebasan pada anak didik untuk menggali, mengeksplor pengetahuan sesuai dengan bakat dan kreativitas mereka. Saya akan menjadikan mereka sebagai center atau pusat pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan terus memotivasi mereka dalam pembelajaran. Memberikan pembelajaran yang bermakna dengan merdeka belajar. Yang terakhir, menanamkan budi pekerti dan karakter anak didik melalui pembiasaan yang dilakukan baik di kelas maupun di luar kelas, seperti berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran, meminta izin pada saat meninggalkan kelas, dan memberi salam setiap kali berpapasan dengan orang lain. Demikian pemaparan saya tentang refleksi dan kesimpulan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam Guru Penggerak.